Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Kerahkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Anda bertemu lagi di acara yang Anda tunggu-tunggu, yaitu di acara Palestine Update bersama saya Rifki Zulhilmi. Ya, sahabat dermawan, kali ini di Palestine Update kali ini kita akan membahas seputar kejadian-kejadian terkini yang terjadi di Palestina. Nah, saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh tim dari GHR, yaitu Global Humanity Response, Aksi Cepat Tanggap, Mas Said Mukafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Said. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah Mas Rifki, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih. Iya, ketemu lagi ya setelah Iya. setelah beberapa hari nggak ketemu ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, Mas Said, Ya. kita tahu bersama bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina hari-hari ini masih terjadi. Dan bahkan jutaan jiwa saat ini masih teraniaya, ya kan? Ya. Kalau boleh tahu nih Mas, Ya. Aksi Cepat Tanggap menghadirkan program katanya, Ya. Sister Family Palestine Indonesia. Ya. Kalau boleh tahu itu apa sih Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palestina yang sejak hampir saat ini ya, sampai saat ini yang Iya. sudah lama, sudah hampir puluhan tahun bahkan belasan tahun yang terjadi konflik berkepanjangan, krisis ekonomi, kemudian ditambah dengan krisis virus corona COVID-19. Nah, ini membuat angka-angka dari segi prasejahtera, keluarga prasejahtera di Palestina meningkat. Di mana di Gaza terutamanya yang penduduknya kurang lebih 2,5 juta, itu bahkan sudah menurut data dari tim lapangan kita sudah mendekati angka 1,6 juta kurang lebih. Itu keluarga prasejahtera yang sangat membutuhkan kehidupan hidup layak di Palestina, seperti itu. Nah, tadi program yang saya lanjutkan lagi. Betul. Program yang karena kita melihat adanya kasus seperti ini, kita meluncurkan program yang sudah alhamdulillah program ini sudah berjalan 2 bulan terakhir ini dan berjalan dengan lancar. Yaitu adalah program Sister Family Palestina Indonesia. Iya, seperti itu. Wah, berarti memang hari-hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih banyak ya prasejahtera gitu ya Mas ya. Nah, tadi mengatakan bahwa Sister Family Palestine Indonesia ini, dan sudah berapa lama sih Mas kalau boleh tahu nih? Ya, program Sister Family Palestina Indonesia ini adalah program support antara keluarga Indonesia dan juga keluarga Palestina. Jadi keluarga yang berada di Indonesia yang berkecukupan, yang mampu istilahnya memberikan support bagi keluarga Palestina yang sangat membutuhkan. Nah, program ini sudah berjalan 2 bulan, alhamdulillah, dan program ini sampai saat ini masih berjalan support dari keluarga Indonesia untuk keluarga di Palestina, seperti itu. Masya Allah. Nah, sahabat dermawan, saya ingin membacakan beberapa fakta yang dimana kondisi kemanusiaan di Palestina, angka kemiskinan dan kerawanan pangan hari ini memang mempengaruhi cukup besar gitu ya. Hampir 53% hingga 68,5% itu mempengaruhi dan menyebabkan para penduduk di Palestina itu mengalami kemiskinan dan kerawanan pangan. Ya. Nah, hal ini memang yang menjadikan Aksi Cepat Tanggap untuk turun langsung gitu ya, jadi membantu saudara kita di sana gitu ya. Iya, betul. Palestina ini kan bukan wilayah yang dibatasi gitu loh. Maksudnya dari keluar masuknya itu kan dibatasi dan bukan sembarangan jadi bisa masuk karena kan dikontrol oleh Zionis Israel. Nah,
akibat dari seperti itu perdagangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan keluarga Palestina membuat kesulitan dalam mereka mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu angka-angka yang tadi Mas Riki sebutkan, ya, angka 5,8%, yang angka dan hampir kurang lebih 1,6 juta, ini kita perhatikan juga, ini bisa akan meningkat setiap tahunnya apabila kita tidak memenuhi ataupun membantu dari segi kemanusiaan, supaya kita membantu juga pemerintah setempat dan keluarga tentunya agar mereka dapat hidup layak dan memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga mereka. Iya benar ya, tadi kita saksikan bersama di tayangan yang sahabat Dermawan saksikan ini, memang saudara kita di sana di Palestina gitu ya, masih hidup di barak-barak pengungsian gitu ya, di tenda-tenda pengungsian dengan kehidupan yang ala kadarnya gitu. Dengan ala kadarnya ini ya itu tadi, air terbatas, listrik terbatas, makanan terbatas, semua serba terbatas. Iya, gitu, karena seperti yang kita lihat di televisi juga, kehidupan sana kan musimnya kan 4 musim, negara 4 musim, ada musim hujan, musim salju dan segala macam. Dimanapun tanahnya pun tidak layak kalau misalnya musim hujan ataupun musim dingin untuk dihidupi gitu. Nah, itulah yang membuat kita sangat prihatin dan kita harapkan ini agar terus berjalan program Sister Family Palestina ini. Oke, kalau boleh tahu Sister Family Palestina Indonesia ini sudah ada berapa nih keluarga yang terbantu dengan hadirnya program Sister Family Palestina Indonesia ini? Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ini, kita sudah membantu 140 keluarga, 140 keluarga kita sudah bantu support mereka. Kita berikan support mereka agar mereka dapat membantu keluarga mereka untuk membeli istilahnya, membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa pasti kalau misalkan kita mau membantu kan harus ada proses assessment nih, Mas. Keluarga seperti apa sih? Ada tidak kriteria-kriteria yang dihadirkan oleh Aksi Cepat Tanggap untuk agar saudara kita di sana berhak untuk mendapatkan itu? Ada kriteria-kriterianya? Ya. Jadi kita dalam melihat kondisi secara langsung di Palestina itu, kita tidak bisa harus memilih yang benar-benar targetnya ini memang benar-benar yang membutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar data, tetapi kita harus mempunyai data yang konkret untuk mendapatkan target yang tepat sasaran istilahnya. Nah, keluarga Sister Family, program Sister Family Indonesia ini kriterianya terlalu banyak sekali, dari keluarga prasejahtera, kemudian dari mujahid, kemudian juga Mobile Social Rescue, di mana ini adalah keluarga yang anggota keluarga yang sakit membutuhkan bantuan, kemudian para imam juga, dai, kemudian guru, kemudian juga para yatim, dan banyak kriteria-kriteria yang kira-kira memang sangat membutuhkan, memang yang tidak mempunyai pekerjaan tentunya. Nah, ini yang kriteria-kriteria seperti inilah yang kita masukkan ke dalam program Sister Family ini. Nah, kalau kita melihat bahwa di program Sister Family Palestina Indonesia ini, bantuan apa sih yang diberikan? Ya, kita dari program Sister Family Palestina Indonesia ini kita memberikan program bentuk donasi, yaitu adalah uang. Di mana uang ini mereka dapat membelanjakan ataupun membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi kita kan kalau kita beli sesuatu belum tentu mungkin itu yang mereka butuhkan. Nah, akan tetapi kita memberikan donasi ini, kita berikan bantuan mereka, dan mereka yang langsung membeli kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Jadi program ini di mana kita harus tetap berjalan, karena kan nggak mungkin kita memberikan kebutuhan misalnya donasi tetapi bulan ke depan mereka tidak makan lagi. Nah, jadi inilah program-program Sister Family ini yang kita butuhkan dan kita harapkan dari support dari seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia ini, agar program ini terus berjalan seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat Dermawan, perlu sahabat Dermawan ketahui juga ya bahwa konflik yang terjadi di Palestina kurang lebih sudah hampir 16 tahun berjalan, yang mana menyebabkan krisis ekonomi serta angka kemiskinan semakin meningkat. Artinya banyak saudara kita di Palestina, akibat dari konflik kemanusiaan ini, banyak saudara kita di sana mengalami penurunan, maksudnya kemiskinan, terjadi kemiskinan dan juga kerawanan pangan. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan
banyak sekali saudara-saudara kita di sana tidak memiliki ketahanan pangan dan juga mengalami penyakit yang berkelanjutan seperti gizi buruk. Nah, hal ini yang dikhawatirkan akan mengakibatkan saudara-saudara kita di sana mati kelaparan ataupun mati dalam keadaan yang tidak baik gitu ya Mas ya. Yeah. Nah, hal-hal ini nih yang tidak diinginkan oleh saudara kita di Indonesia, khususnya para dermawan Indonesia ingin memberikan kedermawanannya untuk saudara kita di Palestina, khususnya bagi mereka yang membutuhkan di sana. Nah, Mas Said, kalau misalkan ingin membantu nih sahabat dermawan yang ada di Indonesia, itu untuk mendukung program ini tuh bisa, yang diperlukan tuh apa saja sih Mas? Ya, kita Aksi Cepat Tanggap sudah memiliki platform campaign kita ya. Betul. Jadi ada di indonesiadermawan.id, di situ juga ada sudah sister family Palestina Indonesia, mereka bisa support di situ. Betul. Kita juga sudah melengkapi profil-profil. Nah, profil keluarga tentunya. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang ingin membutuhkan yang ingin membantu maksud saya, yang ingin membantu keluarga saudara kita di Palestina, mereka dapat support di platform Aksi Cepat Tanggap. Oke, baik, berarti dengan mudah gitu ya? Iya, dengan mudah. Sekali, dengan mudah nanti kita salurkan langsung kepada keluarga Palestina yang di Gaza. Masya Allah, luar biasa. Nah, berarti memang Sister Family Palestine Indonesia ini merupakan bukti nyata solidaritas dermawan Indonesia untuk hadirkan kedermawanan bagi saudara kita di sana gitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, kalau misalkan tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali saudara kita yang sudah menerima bantuan ini nih, dari ratusan keluarga nih yang sudah menerima manfaat program ini, ada tidak Mas cerita-cerita menarik yang sangat menyentuh mungkin atau sangat menginspirasi kita semua untuk selalu kita bersyukur gitu, ada tidak cerita-cerita menarik? Palestina kita ketahui kan negara yang selalu ada konfliknya ya, yang selalu ada konfliknya, di mana konflik ini terus berjalan pastinya. Betul. Nah, salah satunya kita membantu saudari kita Syarin Khalial Raba. Ini seorang ibu rumah tangga yang suaminya ini meninggal dunia. Suaminya ini almarhum adalah salah satu pejuang Masjidil Aqsa. Nah, pada tahun 2018 suaminya ini meninggal karena tertembak oleh Zionis Israel. Nah, bantuan inilah kita berikan kepada keluarga Syarin maksud saya, Syarin ini kita berikan bantuan. Kemudian kita kan tahu seorang ibu rumah tangga, kemudian tulang punggung dari keluarga yang anaknya pun, di mana anaknya masih kecil, 3 tahun sampai 2 tahun, di mana kan anak yang kecuali kalau anaknya sudah besar ya, sudah belasan tahun itu mungkin sudah bisa membantu ibunya, tapi kan ini masih kecil. Nah, alhamdulillah dengan ada sister family ini kita membantu Ibu Syarin ini untuk membeli kebutuhan keluarganya, kebutuhan anaknya seperti popok bayi dan sebagainya, seperti itu. Oh, Masya Allah, memang banyak ya saudara-saudara kita yang tadi Mas Said sampaikan bahwa banyak yang juga yang gugur gitu ya. Iya, itu kan dari ratusan itu kan hanya sekian. Itu kan contoh sekian bahwasanya dari mujahid. Ada juga dari misalnya keluarga yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian yang miskin, ada juga seperti itu. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ikhtiar bersama, gotong royong bersama saudara-saudara kita di Indonesia, yang mana bukti solidaritas ini merupakan aksi nyata kedermawanan kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Ya. Insya Allah ya Mas ya. Ya, insya Allah. Luar biasa. Nah, sahabat dermawan, terakhir Mas Said, saya mau bertanya juga nih tentang target program ini dan harapan dari program Sister Family Palestine Indonesia ini itu berapa dan akan seperti apa nanti ke depannya? Baik. Target, kalau kita ngomong target, pasti kita semua menginginkan kemerdekaan dari tanah Palestina ini ya. Jadi kita rebut kembali Palestina ini. Tetapi dari target program Sister Family, kalau bisa jutaan keluarga prasejahtera yang membutuhkan ini kita berikan
kehidupan yang layak. Jadi mereka semua kita berikan hidup yang layak, karena mereka kan hidup di tanah suci yang dimana tanahnya ini kan tanah para nabi dan para sahabat. Mereka menjaga tanah itu. Nah, kita harus mensupport mereka agar mereka tetap dapat berjuang di garda terdepan dalam menjaga tanah-tanah suci ini. Nah, kita targetnya jutaan keluarga yang bisa kita bantu. Insya Allah kita bantu, dan insya Allah program ini akan kita harapkan agar terus berjalan dan angka keluarga yang kita bantu terus meningkat. Seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga ikhtiar bersama ini tadi, target-target ini dapat tercapai, dan harapan ke depannya insya Allah kita rebut kembali tanah Palestina, sehingga saudara kita di sana bisa merdeka, gitu ya Mas Said. Luar biasa. Alhamdulillah nih Mas Said, kita sudah di penghujung acara, yang mana tadi kita sudah berbincang dari awal hingga akhir tadi mengenai kondisi terkini dan berita-berita terkini dari tanah Palestina. Alhamdulillah hari-hari ini aksi cepat tanggap dan saudara di Indonesia masih terus membersamai saudara di Palestina, dan insya Allah ini akan terus berlangsung dan akan terus berlanjut, gitu Mas Said. Karena saya tambahkan juga, kita kan bahwasanya mau memasuki bulan Ramadan, gitu kan. Jadi kan tidak, istilahnya kalau kita hidup enak di sini Indonesia, makannya enak, mudah, ekspor impornya pun enak, gitu kan. Tapi kan sedang sana kebutuhan barang harus melewati perbatasan Israel, izin segala macam susah. Nah, itulah kita harapkan dengan program ini kita dan di bulan Ramadan yang ke depan, yang insya Allah tinggal hitung hari kita akan menyambut Ramadan, kita bantu mereka, dan insya Allah amal-amalan bulan Ramadan kita dicatat oleh malaikat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Roma, benar sekali bahwa hari-hari ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nggak terasa tinggal 34 hari lagi, Mas Said. 34 hari lagi menuju Ramadan, dan mari kita doakan bersama saudari kita di Palestina biar merdeka, dan biar kita sama-sama menjalankan ibadah Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan dan juga penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Benar, apalagi satu lagi saya tambahkan, Isra Miraj. Nah, Isra Miraj kan sebentar lagi di Masjidil Aqsa. Nah, itulah mari kita bentuk dari, mungkin kita nggak bisa pergi ke sana, tapi dalam bentuk dari solidaritas kita adalah kita membantu mereka, para mujahid, para yang menjaga tanah suci Masjidil Aqsa. Kita support mereka dengan bantuan-bantuan yang bisa kita bantu insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, betul banget. Dan alhamdulillah sudah berada di penghujung acara ini. Acara ini didukung oleh pasarsedekah.com dan juga indonesiadermawan.id, yang mana sahabat dermawan bisa berbelanja dan juga bersedekah di pasarsedekah.com, karena pasarsedekah.com jual beli mudah, bawa berkah. Nah, bagi sahabat dermawan, ayo terus bantu UMKM Indonesia dengan kita juga berbagi bersama sesama melalui pasarsedekah.com, karena ketika kita berbelanja, kita juga sudah bersedekah untuk saudara kita yang membutuhkan. Nah, bagi sahabat dermawan yang ingin membantu saudara kita di Palestina dengan kedermawanan kita, langsung saja masuk ke halaman indonesiadermawan.id /Sister Family Indonesia. Sekali lagi, mohon maaf, di indonesiadermawan.id /Sister Family Palestine. Sekali lagi, melalui indonesiadermawan.id /Sister Family Palestine. Insya Allah dengan kedermawanan kita, dengan kebaikan kita, dengan ikhtiar kebersamaan kita, maka saudara kita di Palestina akan terbantu dan akan merdeka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Zulhilmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys, waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, Kedekatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu, kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com